Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nugraha, ingin mereka materi pertemuan ke-8 hukum pidana. Teori-teori ajaran sebab akibat atau kausalitas. Yang pertama, teori conditional sine qua non atau teori ekivalensi atau teori syarat mutlak. Bedingmus teori berasal dari Von Bury atau Jerman. Tiap syarat adalah sebab dan semua syarat mempunyai nilai sama, karena apabila satu syarat tidak ada maka akibatnya akan lain. Baik syarat positif maupun syarat negatif sama-sama sebagai penyebab timbulnya akibat, sehingga jika salah satu syarat tidak terpenuhi maka akibat kontriknya lain pula. Kebaikan teori ini adalah mudah diterapkan tetapi menimbulkan masalah karena terlalu luas lingkup berlakunya pertanggungjawaban pidana. Kesulitan teori ini adalah terlalu membentang ke belakang sehingga tanpa batas. Yang B. Teori individualisme mengadakan pembatasan antara syarat dengan sebab secara pandangan khusus atau mengindividualisasi, yaitu secara konkret mengenai perkara tentu saja dengan mengambil pendapat sudah kejadian atau post factum atau in concreto. Dalam menentukan akibat dari sebab dilihat dari rangkaian syarat itu dilihat sendiri-sendiri. Tokoh penganut teori individualisme adalah yang pertama, Brickmeyer adalah sebab adalah yang syarat yang paling kuat. Kesulitannya adalah menentukan faktor yang paling kuat itu apa ukurannya. Kedua, Binding, sebab dari suatu akibat adalah faktor yang menahan atau negatif dari serangkaian faktor yang unggul atau positif. Yang C, teori generalisasi. Teori ini melihat peristiwa sebelum kejadian atau ante factum atau in abstracto, yaitu serentetan syarat yang merupakan perbuatan manusia dapat menjadi akibat dari suatu peristiwa, yaitu dilihat dari perhitungan yang layak atau pengalaman hidup yang umum terjadi. Menurut teori ini harus dicari sebab yang sama atau adekuat untuk dapat menimbulkan akibat YBS. Oleh karena itu, teori ini disebut teori adekuat. Ukuran dari teori ini adalah keadaan atau kebiasaan sehari-hari dari kejadian yang muncul. Persoalannya adalah apa yang menentukan bahwa suatu sebab itu layak atau cocok untuk menimbulkan akibat. Untuk itu diperlakukan ukuran yang didasarkan pada yang pertama, penentuan subjektif. Yang dianggap sebab adalah apa yang oleh pelaku dapat diketahui atau diperkirakan bahwa apa yang dilakukannya itu secara umum dapat menimbulkan akibat seperti itu. Jadi pandangan atau pengetahuan pelakulah yang menentukan akibat dari suatu sebab. Tokoh penentuan ini adalah Von Keyes. Yang kedua, penentu objektif. Yang dianggap penentu atau sebab adalah keadaan. Kejadian adalah pengetahuan hakim yang didasarkan pada suatu kejadian yang dapat diketahui. Teori ini dari Von Keyes atau adekuat atau kausalitas. Mungkin cukup dari saya. Maaf apabila kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.